Perkenalkan, nama saya Hanifa dengan NIM 411421059. Nah, di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang materi persamaan dan pertidaksamaan linear pada kelas 10 SMK. Kemudian, saya dari jurusan Matematika dengan prodi Pendidikan Matematika. Nah, saya di sini membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Dr. Teddy Mahmud, MPD. Jadi, pada buku kurikulum Merdeka memiliki indikator yang berbeda dengan kurikulum K13. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran untuk kurikulum Merdeka pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan menggunakan buku yang berjudul Matematika. Buku ini digunakan pada SMK dan SMA kelas 10 dalam kurikulum Merdeka. Dikenal sebagai fase E. Saya akan membahas materi bab 4 sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini memiliki beberapa indikator. Yang pertama, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, pernyataan pemantik, serta materi. Nah, capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran kurikulum Merdeka ialah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner dan persamaan eksponensial berbasis sama dan fungsi eksponensial. Nah, capaian pembelajaran ini berlaku kepada kelas 10 di kurikulum Merdeka. Kemudian tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka pada bab 4 yaitu yang pertama, memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linear dan menyelesaikannya, serta memodelkan masalah ke dalam sistem pertidaksamaan linear dan menyelesaikannya. Selanjutnya ialah pertanyaan pemantik, di mana di dalam buku kurikulum Merdeka memiliki pernyataan pemantik ya. Yang pertama ialah bagaimana mengubah persoalan ini menjadi sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Yang kedua, apa artinya mencari solusi. Ketiga, solusi sistem persamaan linear dan pertidaksamaan linear ini menyatakan apa? Tentang materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linear, di mana di dalam sistem persamaan dan pertidaksamaan ini membahas 2 subbab, yaitu persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Apa itu sistem persamaan linear? Persamaan linear adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya selalu 1. Persamaan linear juga dikenal sebagai persamaan 1 derajat. Dalam persamaan linear terdapat variabel, koefisien, dan konstanta. Contohnya, A, X tambah B, Y tambah C sama dengan 0, di mana A, B, C adalah koefisiennya, X dan Y adalah variabelnya, C adalah konstantanya. Agar kita memahami apa itu sistem persamaan linear, kita langsung saja ke dalam contoh soal. Contoh soalnya ialah dalam olahraga basket ada 3 macam nilai yang dihasilkan. Lemparan bebas yang masuk bernilai 1, lemparan dari dalam daerah bernilai 2, dan lemparan dari luar daerah bernilai 3. Wijaya mencetak nilai 27 dalam sebuah pertandingan. Ia memasukkan bola 16 kali ke dalam keranjang dengan 6 diantaranya berupa lemparan bebas. Tentukan berapa kali ia mencetak masing-masing angka. Nah, langsung di penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita membutuhkan beberapa langkah. Jadi, langkah pertamanya ialah tentukan variabelnya. Jadi, kita misalkan dulu, apa-apa sih variabel di dalam soal tersebut? Kemudian variabelnya itu mewakili apa saja. Jadi di dalam soal kita sudah mendapat 3. Yang pertama yaitu
lemparan bebas yang masuk bernilai 1 adalah A, lemparan dari dalam daerah bernilai 2 adalah B, dan lemparan dari luar daerah bernilai 3 adalah C. Nah, kita lanjut kepada langkah kedua, yaitu tentukan model matematikanya. Nah, untuk menentukan model matematikanya, kita perlu menganalisis soal di atas agar dapat memperoleh model matematikanya. Setelah dianalisis, kita peroleh 3 model matematika, yaitu yang pertama, Wijaya mencetak nilai 27 dalam sebuah pertandingan, sehingga diperoleh persamaannya adalah A tambah 2B tambah 3C sama dengan 27. Kemudian, Wijaya memasukkan bola 16 kali ke dalam keranjang, sehingga diperoleh persamaannya A tambah B tambah C sama dengan 16. Kemudian, yang terakhir adalah 6 diantaranya berupa lemparan bebas. Jadi, A sama dengan 6. Baik, setelah kita menentukan model matematikanya, kita masuk ke dalam langkah ketiga, yaitu dari permodelan matematika di atas kita dapat peroleh 3 persamaan, yaitu persamaan pertama adalah A tambah 2B tambah 3C sama dengan 27, A tambah B tambah C sama dengan 16, A sama dengan 6. Kemudian langkah keempat, kita selesaikan persamaan di atas dengan menggunakan metode. Yang pertama, metode substitusi adalah mengganti satu variabel dengan nilai dari variabel tersebut. Yang kedua, eliminasi, menggabungkan 2 persamaan untuk menghilangkan satu variabel dalam persamaan. Nah, dalam persamaan linear ini terdapat 4 metode, yaitu substitusi, eliminasi, campuran, dan metode grafik. Nah, pada hal ini kita menggunakan metode campuran, yang dimana metode campuran itu adalah gabungan antara metode substitusi dan metode eliminasi. Jadi untuk langkah kelima, kita dapat menyelesaikan 3 persamaan dengan menggunakan metode campuran sebagai berikut, yang dimana A tambah 2B tambah 3C sama dengan 27 itu adalah persamaan pertama, A tambah B tambah C sama dengan 16 itu adalah persamaan kedua, A sama dengan 6 adalah persamaan ketiga. Nah, pertama kita menggunakan metode substitusi, di mana kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2, sehingga didapat A tambah B tambah C sama dengan 16 adalah persamaan kedua, A sama dengan 6 adalah persamaan ketiga. Kemudian kita mengganti variabel A dalam persamaan kedua, sehingga diperoleh 6 tambah B tambah C sama dengan 16. Kemudian kedua ruas dikurangkan dengan angka 6, sehingga diperoleh sebagai berikut: 6 kurang 6 tambah B tambah C sama dengan 16 kurang 6. Nah, di mana di sini kita akan menghilangkan variabel A-nya, sehingga kita dapatkan B tambah C sama dengan 16 kurang 6. Kemudian dari hasil pengurangan dari B tambah C sama dengan 16 kurang 6 itu adalah B tambah C sama dengan 10, sehingga kita mendapatkan persamaan keempat dari persamaan 2 dan 3. Selanjutnya masih menggunakan metode substitusi, di mana kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1, di mana persamaan 3 adalah A tambah 2B tambah 3C sama dengan 27, dan A sama dengan 6 adalah persamaan ketiga. Nah, sama dengan yang di atas, kita mengganti variabel A dengan angka 6, sehingga menghasilkan 6 tambah 2B tambah 3C sama dengan 27. Kemudian kedua ruas dikurangkan dengan angka 6, sehingga diperoleh hasilnya adalah 6 kurang 6 tambah 2B tambah 3C sama dengan 27 kurang 6. Kemudian menghasilkan 2B tambah 3C sama dengan 27 kurang 6. Nah, di mana 6 kurang 6 itu habis, sehingga dapat
kita peroleh 2B tambah 3C sama dengan 27 kurang 6. Nah, dari 2B tambah 3C sama dengan 27 kurang 6 diperoleh 2B tambah 3C sama dengan 21. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan kelimanya. Jadi setelah kita menggunakan metode substitusi, kita peroleh dua persamaan, yaitu persamaan 4 dan 5 sebagai berikut. B tambah C sama dengan 10 itu adalah persamaan 4. 2B tambah 3C sama dengan 21 itu adalah persamaan 5. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan 5 dan 4, kita menggunakan metode eliminasi sebagai berikut. Yang dimana langkah awalnya kita eliminasi variabel B dari persamaan 5 dan 4 dengan cara 2B tambah 3C sama dengan 21 dikali dengan 1 menghasilkan 2B tambah 3C sama dengan 21. Nah, persamaan B tambah C sama dengan 10 dikali dengan 2 sehingga menghasilkan 2B tambah 2C sama dengan 20. Kenapa di sini dikali dengan angka 1 dan angka 2? Karena tujuannya kita adalah mengeliminasi variabel B. Maka dari itu, nilai dari B harus setelah dikurangkan haruslah menghasilkan 0. Sehingga dari hal ini menyisakan variabel C. Jadi persamaan 2B tambah 3C sama dengan 21 dikurang dengan 2B tambah 2C sama dengan 20, 2B dikurang 2B sama dengan 0, kemudian 3C dikurang 2C sama dengan C, 21 kurang 20 sama dengan 1. Maka diperoleh hasilnya C sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya masih dengan metode eliminasi, di mana di sini kita mengeliminasi variabel C dari persamaan 5 dan 4, yang dimana persamaannya ialah 2B tambah 3C sama dengan 21 dikali 1 menghasilkan 2B tambah 3C sama dengan 21. Kemudian B tambah C sama dengan 10 dikali dengan 3 sehingga menghasilkan 3B tambah 3C sama dengan 30. Kenapa di sini dikali 1 dan angka 3? Karena di sini kan tujuannya untuk mengeliminasi variabel C. Maka dari itu, angka yang berapa dikali berapa saat dikurangi menghasilkan angka 0. Nah, angka dikali 3 dan di angka 1 itu saat dikurangi dia menghasilkan 0 di variabel C-nya. Sehingga 2B tambah 3C sama dengan 21 dikurang dengan 3B tambah 3C sama dengan 30 menghasilkan min B sama dengan min 9. Dari mana angka 9 dan dari mana min B? Nah, min 9 dari pengurangan antara angka 21 dan 30. Min B pengurangan dari 2B kurang 3B sehingga menghasilkan min B sama dengan min 9. Nah, saat min B dan sama dengan min 9 dibagi menghasilkan positif, yaitu B sama dengan 9. Nah, selanjutnya di langkah ke-6, sehingga dari penggunaan metode substitusi dan metode eliminasi diperoleh bahwa A sama dengan 6 sebagai nilai lemparan bebas, B sebagai nilai dari lemparan dalam daerah, kemudian C sama dengan 1 sebagai nilai dari lemparan luar daerah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 6 lemparan bebas, 9 lemparan bebas dari dalam daerah yang bernilai 2, dan ada 1 lemparan dari luar daerah bernilai 3 yang dilakukan oleh Wijaya, sehingga diperoleh hasil akhirnya ialah A tambah 2B tambah 3C sama dengan 27.
Nah, ini adalah persamaan pertama, kemudian kita substitusikan nilai yang diperoleh ke dalam persamaan ini, yang dimana A itu sama dengan 6, B diganti dengan angka 9, C diganti dengan angka 1, sehingga diperoleh 6 tambah 2 kali 9 tambah 3 kali 1 sama dengan 27, yang dimana hasil akhirnya adalah 6 tambah 18 tambah 3 sama dengan 27. Selanjutnya kita membahas tentang materi sistem pertidaksamaan linear, di mana sistem pertidaksamaan linear adalah kumpulan pertidaksamaan linear di mana setiap variabel memiliki pangkat eksponen. Secara umum, pertidaksamaan linear dapat ditulis dalam bentuk A1x1 tambah A2x2 tambah titik-titik tambah AN xn kurang dari sama dengan B, di mana A1, A2, dan AN adalah koefisien, kemudian variabel x1, x2, dan xn adalah variabelnya, kemudian B adalah batas atas. Contoh pertidaksamaan linear adalah 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 10, di mana 2 dan 3 adalah koefisien, x dan y adalah variabel, 10 adalah batas atas. Nah, untuk memahami materi pertidaksamaan kita masuk ke dalam contoh soal, di mana contoh soalnya ialah Pak Eko menimbang buah menggunakan timbangan 2 lengan, 2 buah apel dan 5 buah jeruk beratnya kurang dari 1 kg. 6 buah apel dan 2 buah jeruk beratnya lebih dari 1 kg. Jika dianggap setiap apel beratnya sama dengan setiap jeruk beratnya sama, berapakah berat setiap apel dan berapakah berat setiap jeruk? Nah, untuk penyelesaiannya memiliki beberapa langkah. Langkah pertama ialah tentukan variabelnya. Sama dengan konsep pertidaksamaan, kita misalkan dulu variabel dari soal di atas, sehingga di sini kita mempunyai permisalan, yaitu berat 1 apel disebut X, kemudian berat 1 jeruk disebut Y. Jadi X diwakili untuk berat 1 apel dan Y diwakili berat 1 jeruk. Kemudian selanjutnya langkah kedua, model matematikanya dalam satuan ons 1 kg sama dengan 10 ons. Mana kita peroleh model matematika di atas ialah 2x tambah 5y kurang dari 10. Yang kedua, 6x tambah 2y lebih besar dari 10. Kemudian selanjutnya, ubah model matematika menjadi sistem pertidaksamaan linear. Nah, sehingga kita dapatkan sistem persamaan linearnya ialah 2x tambah 5y sama dengan 10, 6x tambah 2y sama dengan 10. Di sini untuk memudahkan kita menyelesaikan pertidaksamaan di atas, karena di sini kita menggunakan metode grafik. Nah, dari persamaan, langkah awalnya kita tentukan dulu nilai dari x dan y dari persamaan pertama, yaitu 2x tambah 5y sama dengan 10. Nah, di sini kita misalkan nilai titik dari x dan y adalah 0,0, sehingga diperoleh x sama dengan 0, maka ketika disubstitusi ke persamaan 1 menjadi 2x kali 0 tambah 5y sama dengan 10. 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 5y sama dengan 10. Y sama dengan 10 bagi 5. Y sama dengan 2, maka diperoleh hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2. Kemudian selanjutnya Y sama dengan 0, maka kita substitusikan nilai 0 ke persamaan pertama
pertama, yaitu 2x tambah 5y sama dengan 10, menghasilkan 2x tambah 5 kali 0 sama dengan 10, di mana 2x tambah 0 sama dengan 10. Kemudian 2x sama dengan 10, x sama dengan 10 bahagi 2, sehingga menghasilkan x sama dengan 5. Nah, selanjutnya masih dengan cara yang sama, tentukan nilai dari persamaan 6x tambah 2y sama dengan 10. Nah, di sini kita misalkan bahwa nilai titik dari x dan y adalah 0,0, sehingga diperoleh yang pertama itu adalah x sama dengan 0, maka 6x tambah 2y sama dengan 10, variabel x diganti dengan angka 0 sehingga menjadi 6 kali 0 tambah 2y sama dengan 10, sehingga menghasilkan 0 tambah 2y sama dengan 10. Kemudian 2y sama dengan 10, y sama dengan 10 bahagi 2, y sama dengan 5. Jadi di sini saat x bernilai 0, maka y-nya adalah 5. Kemudian yang kedua, y sama dengan 0, maka 6x tambah 2y sama dengan 10. Nah, di sini variabel y kita ganti dengan angka 0, sehingga diperoleh 6x tambah 2 kali 0 sama dengan 10, kemudian 6x tambah 0 sama dengan 10, kemudian 6x sama dengan 10, x sama dengan 10 bahagi 6, sehingga menghasilkan x sama dengan 1,6. Selanjutnya, ketika kita mendapatkan nilai dari titik-titik yang sudah kita temukan tadi, maka kita dapat menggambarkan model sistem persamaan linear menggunakan aplikasi GeoGebra, dan kita mendapatkan grafiknya. Ada gambar di samping, kalian bisa lihat bagaimana gambar grafiknya dari persamaan linearnya. Nah, yang di atas itu merupakan gambar grafik persamaannya. Nah, di bawah ini adalah bentuk grafik yang diarsir berdasarkan bentuk pertidaksamaan linear. Di sini juga kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra, sehingga kalian mengetahui yang mana daerah penyelesaian dan mana saja titik-titik yang sudah ditemukan, sehingga menghasilkan grafik di samping ini.